Baik, selamat sore untuk Bapak dosen, selamat sore juga untuk teman-teman semua. Di sini kembali lagi bersama saya untuk menganalisis mengenai buku yang ke-12 dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Baik, pertama-tama saya memperkenalkan nama dulu. Nama saya Maria Goritideok, NIM 1723030013, kelas A reguler sore. Di sini bukunya yang berjudul tentang komunitas yang beragam dan masalah dengan modal sosial. Modal sosial, keadilan, dan keragaman. Modal sosial adalah istilah yang digunakan oleh Robert Putnam dalam buku larisnya Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Ini adalah panggilan yang jelas untuk keterlibatan sipil yang diperbarui di dunia industri barat, terutama di Amerika Serikat. Sosial tesis yang benar-benar menganalisis di setiap aspek modal sosial di Amerika dan sekitarnya. Dampaknya dirasakan dari pejabat tertinggi politik melalui kalangan akademisi dan organisasi masyarakat setempat untuk warga Amerika, rata-ratanya untuk warga Amerika. Modal sosial sebagai sebuah konsep memiliki dampak yang begitu besar, waktu yang singkat, dan karena beberapa alasan. Yang pertama, ini merupakan pergeseran penting fokusnya dalam teori politik barat dan jauh dari negara atau warga ke ruang sipil diantaranya. Dalam hal ini, tesis modal sosial sejajar dengan dua aliran pemikiran berpengaruh dalam liberal kontemporer teori demokrasi, yaitu komunitarianisme dan teori jalan ketiga. Demikian tesisnya berpotensi mewakili membangun yang sama pentingnya di wilayah yang lebih luas dalam dunia ilmu sosial, yaitu jembatan antara disiplin ilmu ekonomi yang berorientasi ilmiah dengan penekanan pada hasil yang dapat ukur dan analisis agregat individu, dan lebih kultural lagi atau normatif studi berfokus tentang politik, masyarakat, dan komunitas. Telah diperdebatkan oleh beberapa orang bahwa saluran ini akan bekerja dua arah, dengan menghadirkan tepi kuantitatif untuk studi masyarakat, sekaligus membuka penelitian ekonomi hingga variabel sosial yang sebelumnya dianggap asing. Pentingnya karena pergeseran teoritis ini ada dalam teori ekonomi dan politik. Dari mereka memberikan penjelasan lengkap untuk daya tarik yang kuat dari Bowling sendirian. Pada akhirnya, perlu melampaui ranah akademis literatur tentang keadaan masyarakat Amerika Serikat saat ini, dan demokrasi liberal lainnya secara luas untuk memahami inti fenomena ini. Yang populer, kekuatan Bowling Alone tidak terletak pada inovasi teoritisnya di dunia akademis, tetapi meskipun perubahan ini penting, tetapi lebih pada daya tarik sentral yang emosional, terutama di Amerika Serikat, dari narasi fundamental Kristen yang menjadi inti tesis Putnam. Komunitas Amerika yang indah dan bersatu di masa lalu selama 30 tahun terakhir, selama 30 tahun terakhir berantakan dan dapat ditebus di masa depan hanya melalui pembaruan komitmen untuk partisipasi dan persatuan sipil. Yang selanjutnya tentang di era progresif tiba-tiba menjadi jauh lebih indah daripada yang dibayangkan. Pemisah komunitas Amerika lagi negatif seperti disarankan oleh Putnam, bahwa sejauh itu berfungsi untuk memperbaiki ketidakadilan di masa lalu. Dan sifatnya pemecah belah masyarakat sipil saat ini, bahkan mungkin positif jika itu mewakili perjuangan berkelanjutan untuk kesetaraan, pengakuan dan masuknya perempuan dan budaya minoritas di Amerika kontemporer. Sederhananya, tema sentral dalam narasi abad ke-20 Amerika dilihat dari perspektif kelompok-kelompok yang secara historis tersubordinasi, mungkin bukan salah satu dari runtuh atau memisahkan diri sama sekali, tetapi masih belum selesai, dan kadang-kadang kisah yang sangat memecah belah tentang perwujudan keadilan
dalam masyarakat yang semakin beragam. Mengenali hal ganda dan saling bertentangan ini, narasi dalam sejarah sipil Amerika, serta menganalisis derajat di mana pencarian keadilan dalam komunitas yang beragam dan bersifat melengkapi atau berlawanan dengan pencarian berhubungan sipil, persatuan dan solidaritas, sangat penting saat seorang bergerak melampaui masa lalu dan masa kini komunitas Amerika ke masa depan. Putnam juga mengikuti tradisi fungsional Hanifan, mendefinisikan modal sosial sebagai hubungan antara individu dan jaringan sosial, dan norma timbal balik dan kepercayaan yang muncul dari mereka. Itu pada akhirnya memungkinkan peserta untuk bertindak bersama secara lebih efektif untuk mengejar tujuan bersama. Tesis Putnam juga didasarkan pada karya sosiolog Amerika James Coleman yang menggunakan ekonomi model untuk mendefinisikan modal sosial sebagai himpunan sumber daya yang ada di dalam keluarga, hubungan, dan organisasi masyarakat yang berguna pada perkembangan anak. Definisi Bourdieu tentang modal sosial terkait erat dengan kekuasaan yang diperoleh anggota kelompok tertentu sebagai hasil dari pemberian jaringan. Agregat sumber daya aktual atau potensial yang berkaitan dengan kepemilikan dari jaringan yang tahan lama, hubungan timbal balik yang kurang lebih dilembagakan, kenalan dan pengakuan yang menyediakan bagi setiap anggotanya dokumen dari modal yang dimilikinya bersama. Demikianlah yang membedakan Bourdieu dengan mazhab sosial Amerika modal adalah perspektif kritis dan preventif jaringan dan sumber daya daripada teori fungsional modal sosial, yang tergantung pada transformasi terhubungnya menjadi kepercayaan, dan dengan itu pelumas dan lem yang membuat fungsi masyarakat lebih baik. Selain teori modal sosial, Bourdieu, Cohen, dan Arato memberikan pandangan alternatif tentang masyarakat sipil yang berakar pada gagasan Gramsci tentang hegemoni. Jadi, dari perspektif Gramscian, masyarakat sipil bukanlah ruang di mana individu bekerja sama dalam berbagai asosiasi dan datang bersama, tapi fokus kontestasi dan divisi dan tempat hegemoni dari suatu budaya berjuang untuk mendominasi yang lain. Seperti yang diringkas oleh Jane Cohen, hegemoni kategori terpenting tidak ada artinya tanpa itu konsep wajar masyarakat sipil dimensi budaya masyarakat sipil tidak diberikan atau alami. Sebaliknya, itu adalah keadaan kontestasi sosial. Asosiasinya dan jaringan adalah medan untuk diperjuangkan dan arena di mana identitas kolektif, nilai-nilai etika, dan aliansi ditempa. Memang konsepsi sipil bersaing masyarakat dikerahkan dalam perjuangan terus-menerus dan baik untuk mempertahankan hegemoni budaya oleh kelompok dominan atau untuk mencapai kontra hegemoni di pihak bawahan aktor kolektif. Menerapkan teori Bourdieu, Cohen, dan Arato ke yang lebih baru, literasi hegenis untuk tesis Putnam, melayani keduanya sebagai titik asal dari yang mengukur penurunan modal sosial serta model untuk tanah untuk perjanjian masa depan, dibentuk oleh budaya dan kekuasaan. Itu akan menjadi jelas bahwa visi sejarah itu merupakan titik perbandingan mitos dari mana penurunan saat ini diukur dan mencerminkan akumulasi historis dan batasan budaya yang eksklusif. Di sini juga akan memeriksa sejauh mana masyarakat sipil, khususnya dalam 30 tahun terakhir, telah menjadi situs kontestasi dan pembagian sosial sebagai kelompok yang sebelumnya dominan, dan norma diperebutkan oleh perempuan dan budaya minoritas atas nama keadilan.
Bourdieu menekankan pada jaringan dan sumber daya daripada kepercayaan dan norma bersama juga dapat membuat teori tentang modal sosial dan jauh lebih mudah untuk berdamai dengan masyarakat yang multikultural dan beragam analisis. Dan berangkat dari teori modal sosial, Pierre Bourdieu ada dua hitungan dan faktor-faktor yang terlibat dalam akumulasi modal sosial yang dilakukan Bourdieu tidak ditangani sepenuhnya. Untuk tujuan ini akan membahas lebih dari sekadar hubungan kelas baik dimensi gender dan budaya modal sosial. Tetapi sama-sama bentuk akumulasi modal sosial di masa lalu, sekarang, dan masa depan juga harus diperiksa dalam terang resistensi yang tumbuh oleh yang terpinggirkan selama abad ke-20 dan menjadi seperti itu pada batasan dan norma. Baik, itu saja analisis dari buku yang ke-12 dalam mata kuliah sosiologi kajian seminar masalah sosial. Mohon maaf kalau ada salah tingkah laku dan kata-kata. Sekian dan terima kasih.